next, number 8. Tigers are renowned. Anyone knows what is the meaning of renowned? Ada yang tahu renowned itu apa? Renowned itu artinya terkenal, sayang. So, the synonym of the word renowned is? Famous. Yes, good job. Famous. Ya, kalau distinct itu berbeda. Kalau familiar itu tidak asing ya. Kalau blessed itu diberkahi, appropriate itu sesuai. Next. Nah, sudah ganti lagi wacana ya. Oke. Sorry, mana nih number? Okay, in daily life, every person faces many kinds of problems. Katanya dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang ini menghadapi banyak sekali jenis masalah, berbagai masalah ya. Okay. Dia harus menemukan jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, salah satu dari caranya tersebut itu yang disebut dengan compromise. You know compromise? Compromise itu berkompromi, itu ya. Nah, a compromise is an agreement in which people involved in an argument reduce their demands or changes their opinion in order to agree with each other. Itu sayang, ya. In other words, they can make a win-win solution. Jadi kompromi itu katanya ini sebuah persetujuan, gitu ya, di mana ada orang-orang yang terlibat dalam sebuah argumen gitu ya, pembicaraan ini untuk misalnya gini, ada yang menuntut ke kita ya, akhirnya berkurang tuh situ mengubah pendapat disetujui oleh semua pihak gitu, oke? In other words, dalam yang terlibat dalam compromise itu bisa sampai di solusi yang saling menguntungkan, gitu sayang ya. Itu yang disebut dengan compromise, oke? In a traditional market, contohnya ini a seller and a buyer meet to do a trading process. They discuss to get the deal for the price of some goods. Nah, ada yang suka ikut mamanya nih ke pasar? Ada nggak? Nah, kalau di pasar kan suka ada proses tawar-menawar ya. Bener nggak? Nggak kayak di mall. Kalau di mall kan udah dibanderol. Sekian gitu ya. Kalau di pasar kan masih bisa nego. Nah, itu yang disebut dengan compromise ya. And the buyer usually bargains from the low prices until the seller agrees. Siapa nih yang suka gitu? If there is a deal between two sides, nah kalau sudah terjadi kesepakatan di antara dua pihak, the compromise is done. Kalau sudah sepakat, maka compromise selesai gitu. Okay, compromise makes both the seller and the buyer solve the problems without any disappointment gitu ya. Si compromise ini akan membuat si kedua pihak ini ya, the seller and the buyer itu menyelesaikan masalah tanpa any disappointment gitu ya. Jadi tanpa ada kekecewaan gitu ya. Misalnya gini, harga 10.000 ditawar 1.000 misalnya gitu ya. Nah, nanti kan ada adu harga dulu gitu ya, ada adu harga dulu. Akhirnya sepakatlah nih, misalnya di 7.500 misalnya gitu. Ini kita ya udah deh, kita merasa ya udah deh puas dengan harga segitu misalnya gitu. Terus yang pembelinya si penjualnya juga alhamdulillah masih ada untung gitu walaupun tidak 100% gitu ya. Oke, jadi tanpa disappointment. Oke. A compromise is also necessary ini for people to work in group to discuss a problem. Nah, compromise juga ini bermanfaat ya, penting ya ini bagi orang-orang yang bekerja
secara berkelompok itu untuk membahas atau mendiskusikan sebuah masalah. As we know, they may have different opinion and ideas to solve the problems. Ya, sebagaimana kita ketahui, mungkin orang-orang di dalam kelompok tersebut itu memiliki pendapat atau ide yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. For example, while they are discussing the problem, they sometimes argue to each other. By having a compromise, they can accept the agreement, gitu ya. Contohnya nih ya, ketika orang-orang ini sedang mendiskusikan sebuah masalah, nih mereka biasanya itu kadang-kadang argue to each other. Oke, enggak ya? Definition itu hanya disebutkan di awal saja ya, di paragraf pertama. So, the answer is the importance of compromise. Yang ini sayang ya. Okay, next, number 10. What is paragraph 2 about? Paragraf kedua ini menceritakan tentang apa? Tadi paragraf kedua itu yang in a traditional market itu ya. Nah, in a traditional market, a seller and a buyer meet to do a trading process. Kira-kira? Berarti ini compromise in a traditional market. So, the answer is? D. Yes, the answer is D. Okay, next. Number 11. We know that from the text that the compromise. Nah, berarti ini yang tadi ya, itu yang tadi dibahas sama Saila, yang apa? Simpulan. Nah, ini harus bukan simpulan apa tuh? Tadi yang harus sorry. Ini. Ini yang informasi rinci ya. Informasi rinci. Oke. Coba. Kira-kira yang mana ini sayang? A compromise can lead a simple and useful solution. Ataukah a compromise forces someone to make an agreement? Ini memaksa seseorang untuk menyetujui. Atau people argue with each other. Ini compromise. Ini membuat orang-orang itu saling berargumen satu sama lain, atau menghadapi berbagai macam masalah, atau membuat kedua pihak bahagia. Yang E. Yes, isinya ya. Yang itu ada di paragraf terakhir sayang. In conclusion, compromise makes the problem solved in a simple way and also give benefits to both sides. Jadi isinya yang A. Iya sayang. Ya, jadi bukan membuat both side happy, tetapi gives benefits to both sides. Gitu sayangku. Next. Yo, udah pada di download ini? Oke. Yo, boleh dibaca dulu ya. Ini ada University of Cambridge is a system of faculties, department, and 31 independent college. Okay, although the college and the university are separate corporations, all are parts of an integrated educational entity, katanya ya. Okay. The university examines candidates for degree. Nah, ini berarti perbedaannya university dengan college. Okay. The university examines candidates for degrees during their residencies and at the conclusion of their studies, gitu ya. Nah, kalau universitas katanya ini menguji si calon-calon lulusannya itu selama masa
masa sekolah mereka gitu ya. Dan and at the conclusion of their studies gitu, dan nanti akan sampai di kesimpulan gitu ya, hasil si belajar mereka gitu ya. Tapi kalau college katanya nih provide bedanya ya. College provide yang menyediakan siswanya itu lodging, tempat tinggal, meals, makanannya, terus assign tutors juga, lalu offer social, cultural, and athletic activities. Nah, every student at the University of Cambridge is a member of the college. Gitu. And then, yang ditanyakan number 12, the college provide the students with lodging. Tadi lodging itu tempat tinggal ya sayang ya, tempat tinggal. Artinya kalau di kampus-kampus tempat tinggal itu disebutnya apa sayang? Dormitories. Yes, dormitories ya. Jadi kalau university itu universitasnya gitu yang membawahi itu ya, yang membawahi fakultas, departemen itu ya. Terus college itu kampusnya. Nah, sementara kalau college itu kampusnya sendiri gitu. Nah, si siswa tuh yang tinggal di college itu dikasih fasilitas lodging, meals, assigned tutors, and offer bla 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 tadi ya. So, the answer is A. Dormitories used for studying in groups itu ya. Oke. Next. Nah, ini nomor 14 sampai nomor 15 itu adalah pertanyaan yang disebut dengan closed text atau closed passage. Dengan kata lain, ini soal mengisi titik-titik sayang ya, mengisi paragraf perumpang kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, paragraf perumpang kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini akan berkaitan dengan kemampuan satu, penguasaan vocabulary kalian. Ya, yang kedua, penguasaan structure. Gitu sayang, ya, penguasaan structure. Nah, si penguasaan vocabulary ini nanti akan berkaitan dengan kata-kata atau kosakata yang berkaitan dengan si teks tersebut gitu ya. Sementara kalau structure ini bisa jadi perubahan kata kerjanya gitu ya, kata kerja atau derivation. Nah, ini derivation perlu nanti kalian kalau ada waktu senggang ini ya, langsung buka-buka ya, the word derivation itu. Ini nanti akan akan muncul ya di Semua Selalu TBK ini. Nah, word derivation itu misalnya nih ya, derivasi ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini perubahan kata. Misalnya gini, dari kata bahagia. Bahagia itu kata sifat. Ini ya, kata sifat. Kata sifat itu posisinya itu bisa sebagai predikat itu ya, predikat, atau dia happy itu bisa jadi adjective gitu ya, yang fungsinya itu describing noun gitu ya. Oke. Lalu misalnya ya, ada kalimat yang membutuhkan ternyata kata benda gitu, yang dibutuhnya kata benda dan berasal dari kata happy. Maka happy ini nanti akan berubah jadi apa kalau yang dibutuhkannya kata kerja dari kata happy? Apakah happy nation? Apakah happily? Apakah happiness? Kira-kira yang mana yang betul? Ataukah happy month? Coba. Kira-kira yang mana yang betul sayang? Happiness. Yes, good job, happiness gitu ya. Jadi kalian harus aware dengan perubahan kata. Makanya pelajari word derivation ya sayang ya. Oke. Nah, misalnya gini sayang. Many government leaders are coming to realize that population growth is reaching a crisis point. They feel that the world's land, water, and energy blah 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 will not be able to support many more people. Ya.
ada titik-titik di sini. Menurut kalian, kira-kira yang dibutuhkan di sini kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan? Coba lihat. Nah, lihat ini ya. Will not be able to support ini adalah verbnya sayangku. Berarti ini bukan kata kerja yang dibutuhkan, tetapi kata Keterangan. kata benda sayang gitu ya. Jadi ini kata frase kata benda yang dibentuk dari kata benda dan kata benda gitu ya. Nah, bisa dilihat di situ apakah they feel that the words land, water, and energy, assets, alternatives, supplies, demands, atau conditions will not be able to support many more people. Yang manakah kira-kira isinya sayang? Nah, kalau ini berkaitan dengan, ini alhamdulillah ini semuanya pilihannya kata benda ya. Ini semuanya kata benda, tetapi ini yang berkaitan dengan vocabularies ya sayang ya. Berarti kemampuan penguasaan kosakata. Kira-kira apakah assets, gitu ya, alternatives, okay, supplies, demands, atau conditions? Ya. Yes? Ada yang mau jawab? Ini mereka merasa bahwa tanah, air, dan energi bla 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 tidak mampu lagi menyokong lebih banyak orang lagi. Berarti energi supplies ini sayang. Ya. Kalau aset itu kekayaan ya, aset. Kalau alternatif itu pilihan. Kalau supplies itu apa sayangku? Hello? Supplies itu apa? Ya? Supply itu apa? Ketersediaan bukan, Miss? Ya? Ketersediaan. Iya, betul. Ketersediaan atau pasokan sayang ya. Oke. Kalau demands itu permintaan, kalau condition itu kondisi atau syarat. Syarat ya sayang, kalau ada S-nya ini biasanya syarat. Syarat-syarat. Oke, next. Number 14. This view, however, is often in opposition to the traditions and belief of many people. Pendapat ini sering bertolak belakang dengan kepercayaan dan tradisi banyak orang. Bla bla bla, conflicts often exist between government policies regarding birth control and people's practices. Nah ini, pemerintahnya udah 2 anak cukup ya. Kata mama, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Ini berarti bertolak belakang ya sayang ya. Oke, berarti jawabannya apa sayangku? Oke. Consequently, however, in addition, otherwise, however, dengan moreover. Consequently itu artinya apa sayang? Akibatnya. Kalau however, tapi, namun, ya, namun, however itu. Oke, kebalikan ya. Kalau in addition, tambahan. Ya, selain itu. Ya, kalau otherwise, otherwise itu if not, jika tidak. Ya, kalau moreover, lebih-lebih lagi. Nah, ini kan pemerintah tuh sudah bilang tuh ya, para pemimpinnya itu udah bilang bahwa cadangan pasokan energi udara air dan tanah itu sudah tidak mampu lagi menyupport atau menyokong many more people gitu ya. Tapi
bertolak belakang dengan kepercayaan dan tradisi masyarakat. Ini berarti konjungsinya adalah However. consequently. Akibatnya, karena ini sebab akibat, bener nggak? Sebabnya ini bertolak belakang nih pendapat si para pemimpin pemerintah itu. Ya, jadi akibatnya gitu ya. Konflik sering muncul di antara ini ya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ini kontrol gitu ya. Birth control itu apa? Pengendalian kelahiran dan people's practices-nya kenyataannya sehari-harinya itu sering jadi bentrok ya. Oke, next. Jadi isinya yang A. Looking at three blah 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 countries, India, China, and Kenya, we can see how effectively the world population crisis is being dealt with. Ini melihat ketiga titik-titik negara yang ini ya. Di sini sudah ada three itu determiner, berarti jumlahnya. Titik-titik countries. Countries ini berarti kata benda. So, di sini yang dibutuhkan adalah kata sifat. Kira-kira yang menjadi kata sifat di sini yang mana sayang? Specify, specific, specification, specifically atau specifying? Specific. Yes, good job. Specific. Gitu sayangku. Alhamdulillah. Oke. Sampai sini. Do you follow me? Bisa difahami penjelasan dari Miss Laila? Yep. Oke, alhamdulillah. So, is there any question so far? Ada pertanyaan tidak? Enggak, Miss. Oke, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan berarti semuanya sudah paham ya. Oke, bahasa itu mungkin prakteknya tidak terlalu ini ya, karena bahasa itu cukup kita konsentrasi pada membaca dan mengerjakan. Soal itu pun kalau mengerjakan kan tinggal satu-satu gitu ya. Kalau hitungan itu mungkin tangan kita perlu ngotret ini ngotret itu. Nah kalau bahasa itu misalnya pikir sih lebih lebih gampang gitu ya. Tinggal sit still, read the text, look the words up in your dictionary paling gitu ya. Tapi dibutuhkan ketekunan dan konsistensi gitu sayang ya. Dibutuhkan ketekunan dan konsistensi. Kalau tidak konsisten nanti tiba-tiba bacanya semalam sebelum tes gitu ya, atau pada saat tes itu bahaya ya. Jadi mulai dari sekarang silahkan mulai cintai membaca gitu ya. Oke. Oke Miss, maaf boleh minta PPT yang tadi bahasa Indonesia? Boleh sayangku. Ping aja ya ke nomor Miss Laila ya, yang mau PowerPoint-nya. Aku tulis di mana ya? Aku tulis di sini ya. Oke. 081321401796. Oke, aku share lagi. Nah ini sayang. Boleh di-save ya. Ping aja ya ke nomor Bu Saila ya. Oke? Sudah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Kak Aji. Halo, Kak Aji. Ya. Hey. Udah, Miss? Ya, Gimana, kalau tidak ada pertanyaan gimana nih? Sudah aja? Ada yang mau bertanya kah ke Miss Laila? Rupanya mungkin nanti bertanyanya di belakang ya, Miss ya. Iya. Terima kasih banyak Miss Laila nih yang udah berbagi ilmunya hari ini, juga mudah-mudahan bermanfaat ya. Bukan mudah-mudahan, ini pasti bermanfaat buat kita semua, buat anak-anak kita, buat teman-teman semua yang ingin melaksanakan nanti tes di UTBK.
Amin. Mudah-mudahan ini baru sesi pertama ya, kita akan ada setiap bulan pembahasan seperti ini. Jadi biasanya ada di akhir bulan, jadi bukan mohon ya, udah terima kasih banyak nih adik-adik semua udah join semua nih, udah berpartisipasi, ada yang aktif juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Miss Hilal ya. Sama-sama teman-teman semua juga Adi. semoga sukses, sehat selalu semuanya. Kita semua keluarga kita diberikan kelancaran semuanya untuk aktivitas. Ini kenapa mata saya potong jauh ya kameranya lagi. Oke, karena udah juga jam 12 ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup, jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan diberikan lagi kesempatan ya. Terima kasih banyak Miss, teman-teman semua. Sama-sama Kak Haji. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Terima kasih sudah join ya. Yes, thank you. Sama-sama, my pleasure. Thank you, Miss. Sama-sama sayang. Terima kasih, Miss. Sama-sama sayangku.